Nah, oke guys, sampai jumpa kembali ya. Nah, ini Mio yang kemarin yang kita bongkar ya, yang kompresinya itu lemah. Nah, ini udah kita quarter ya bloknya, udah masuk piston baru. Dan ini untuk oversize-nya itu 150 ya. Nah, ini ya 150. Oke. Dan untuk headnya kemarin yang rusak itu hose clamp ya, yang in dan clamp-nya. Clamp-nya juga aus. Jadi kita ganti sekalian ya. Oke. Nah, setelah itu ini udah kita screw juga ya. Udah kita bersihkan semua. Setelah itu ini noken asa juga kena. Nah, ini dia. Ya udah aus parah ya. Nah, ini nggak bisa dipasang ini. Kalau dipasang percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena menyebabkan tenaganya itu nggak ada ya. Nah, nanti nggak enak sama konsumennya. Udah di quarter, udah ganti klep, ternyata tenaga juga nggak ada. Nah, kan jadi kecewa nantinya ya. Jadi ini kita ganti ya. Karena udah temakan ya. Nanti berpengaruh sama lip noken asnya, jadi rendah dia. Jadi nanti tenaganya dan kompresinya itu lemah. Jadi kerja mesin itu nggak maksimal. Nah ya, ini wajib kita ganti. Nah ini dia noken asnya ya. Ini stok dari bengkel, ini bengkel saya ya. Udah agak par sedikit tapi nggak ngaruh. Nah oke ya. Nah ini memang untuk penyakit di Yamaha. Kenapa saya bilang penyakit di Yamaha? Karena memang Yamaha itu masih pakai Templar ya, masih model sepatu. Nah, jadi tuh kalau oli kehabisan, maka noken as akan aus seperti ini ya. Nah, beda kalau dia di Honda. Honda itu dia kebanyakan udah pakai ruler ya, ruler. Nah, seperti ini. Ini noken as bit karbu. Nah, ini jarang ini noken asnya aus. Karena dia landasannya itu dia bearing ya, bearing, bearing. Jadi bearing itu berputar. Jadi nggak ada istilah untuk noken as ini termakan. Ya noken as ini awet. Paling itu yang rusak nanti dia pelatuknya ya, di bearingnya itu nanti yang rusak, dia yang oblak. Nah itu menyebabkan suara kasar. Nah, oke ya, untuk head juga udah selesai. Ini kita lanjut ke proses pemasangan. Oke, tonton terus ya videonya ya. Ini kita ke proses pemasangan. Nah, oke guys, jadi untuk penyetelan klep nanti di atas saja setelah dipasang ya top noken asnya, baru kita setel klepnya. Karena kalau setel di seperti ini, nanti dia ketika dipasang topnya ya, top noken asnya, nanti dia bisa berubah lagi. Jadi ya kalian aja lah nanti ketika di atas saja baru kita setel klepnya. Oke.
Nah, oke guys ya, ini udah proses yang seperti ini. Nah, ini untuk ring ya, ring murnya ini itu ada 4, yaitu wajib dipasang semua ini 4 ya. Keempatnya ini wajib ada ringnya, yaitu ada 2 ring kuningan dan 2-nya ring plat biasa ya, ring besi. Nah, untuk yang kuningan ini letaknya biasanya itu di tempat aliran oli. Nah, tempat pelarian aliran oli ya. Dari sini tuh, kalau di Mio. Dari sini, ini kan ada ya. Nanti kalau kita setelah pasang hidup, ini kita buka. Dan ini untuk pengecekan oli ya. Olinya naik enggak? Nah, ini dia di bot 10 ini. Nah, jadi di sini ya, aliran olinya sini dan di sini. Ya. Ya kalau bisa sih 4-4 ya. Pasang ring olinya ini, ring kuningannya. 4-4 supaya lebih aman. Oke, jadi ini kita pasang di sini aja. Ya, ring kuningan itu dia kalau di press dia bisa apa ya? Dia lembek ringnya. Nah, dia bisa ngepres supaya oli itu nggak bocor, nggak rembes ya olinya dari mur ini. Nah, oke guys, jadi ini udah selesai dirakit ya. Ini nanti tinggal pasang busi, pasang koper mesinnya ya, koper mesinnya, baru pasang karburator, lalu nanti hidup, naik ke rangka ya, kita naikin ke rangkanya, hidup, lalu kita cek olinya, dia naik atau enggak ya. Oke, untuk video ini udah selesai ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.